keberlanjutan Proklim. Banyak yang menanyakan setelah lokasi ikut Proklim dapat apa, harus bagaimana. Jadi aksi Proklim atau aksi lingkungan di suatu lokasi itu membutuhkan keberlanjutan, bukan sekedar berapa banyak yang ikut lokasi Proklim ya, tapi juga keberlanjutannya bagaimana. Nah, untuk bisa keberlanjutan itu kan membutuhkan banyak dukungan, bisa dukungan infrastruktur, dukungan teknologi tepat guna, juga dukungan pendanaan dari berbagai macam pihak yang bisa mendukung maupun membina di lokasi itu. Nah, dukungan ini tentu harus disesuaikan dengan siapa mereka. Contoh, kalau dukungan itu merupakan perusahaan, biasanya perusahaan itu akan mendukung dengan dua skema. Skema yang pertama dengan cara program CSR, Corporate Social Responsibility, yaitu bagaimana mereka punya tanggung jawab sosial dan lingkungan, membagi 1-2% keuntungannya pada perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam kepada masyarakat sekitarnya untuk meningkatkan kapasitas, misalnya pelayanan umum, pendidikan, beasiswa, atau pemberian terhadap misalnya ada lomba-lomba peringatan apa gitu lokasi itu, atau bahkan dukungan yang sifatnya bisa untuk meningkatkan nilai ekonomi. Misalnya di situ ada UMKM yang bisa didampingi, sudah punya usaha apa, mungkin dengan pelatihan, pengemasan, studi banding atau studi tiru sekarang istilahnya, itu dapat membangkitkan UMKM itu untuk maju. Itu adalah upaya bagaimana meningkatkan atau membangun keberlanjutan di lokasi-lokasi Proklim tadi. Bisa juga dengan memanfaatkan apa sih potensi yang ada di lokasi itu. Misal potensinya adalah ada tanaman tertentu, tanaman obat, atau misalnya ada banyak enceng gondok. Ternyata enceng gondok bisa dimanfaatkan untuk kerajinan tas yang berkualitas ekspor. Misal di situ banyak terdapat bambu, ternyata bambu bisa diolah jadi ukiran-ukiran atau kerajinan yang bisa bernilai ekonomi tinggi dengan berbagai bentuk benda seni. Atau mungkin dari ketela pohon bisa dibuat beberapa makanan yang eksotik khas Nusantara yang bisa menarik para pihak untuk menikmati itu, sehingga dalam keberlanjutan ini masyarakat akan mendapatkan nilai ekonomi, akan ada pendapatan sehingga mereka bisa meningkat kesejahteraannya. Jadi gerakan lingkungan ini tidak bisa lepas dari ikatan ekonomi maupun sosial. Secara ekonomi, keberlanjutan ini harus bisa menjamin ada income yang berlangsung terus-menerus, baik dari produk yang dihasilkan maupun dari program yang dihasilkan. Kemudian juga bagaimana kita meningkatkan lokasi itu semakin berdaya saing, sehingga keberlanjutannya itu pun diikuti dengan prestasi-prestasi baik skala lokal, regional, nasional maupun internasional. Kita harus ingat lokasi Proklim yang dalam tahap keberlanjutan ini biasanya seiring dengan banyaknya kunjungan. Ada paket-paket wisata, paket edukasi, yang itu akan membuat semangat. Biasanya kalau ada pendampingan itu semangat akan makin tinggi dan masyarakat pun akan semakin senang karena sejahtera iya, makin rukun iya, tapi lingkungan tetap lestari sehingga aksi pengendalian perubahan iklim juga dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian.